Ya. Tetapi dua kalimat syahadat itu ada lima tahapan yang harus kita lewati, harus kita pahami. Yang pertama, kita belajar cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Ilmunya ilmu fikih, ilmu syariat. Setelah dia tahu cara mengucapkan, baru dia berikrar dengan dua kalimat syahadat itu. Setelah dia berikrar, maka disebutlah muslim. Setelah dia muslim, maka timbul kewajiban salat, puasa, zakat, haji. Nah, ilmunya ilmu fikih. Jadi belajar mengucap pertama. Yang kedua, kita belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Bagaimana sih cara mengamalkan dua kalimat syahadat? Nah, ilmunya ilmu tarekat. Maka kita belajar tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Nah, makanya di dalam tarekat itu ya kita mengenal zikir. Jadi kalau belajar tarekat sebenarnya belajar zikir. Nah, zikir ini ada zikir yang diucapkan dengan lisan, yang kita kenal dengan zikir jahar. Ada zikir yang disebut dengan hati, yang kita kenal dengan zikir khafi. Tanaman asli hati kita ini tauhid. Ini tanaman aslinya. Nah, kalau dikalimatkan la ilaha illallah, itu kalimat tauhidnya. Nah, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, kita belajar memahami isi. Apa sih isinya dua kalimat syahadat itu? Nah, kita gali isinya. Jangan hanya sekedar kita tahu mengucapkan. Kalau hanya sekedar tahu mengucapkan, jangankan orang, Pak Burung Bio juga pintar mengucapkan dua kalimat syahadat. Anak-anak TK kita sudah pada hafal dua kalimat syahadat, sekedar mengucapkan. Nah, tapi kita tidak cukup begitu. Kita harus sampai kepada memahami isi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kalimat. Namanya juga dua kalimat syahadat. Syahadat pertama disebut syahadat tauhid, syahadat kedua disebut syahadat rasul. Maka disebut dua kalimat syahadat. Kalimat pertama syahadat tauhid, kalimat kedua syahadat rasul. Nah, yang keempat, kita perlu paham posisi. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat tauhid, asyhadu anna Muhammad Rasulullah syahadat rasul. Nah, kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul? Sebagai gambaran, kan banyak betul itu sebenarnya isyarat ke sana, ya. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa untuk aku yang jadi balasannya. Yang nyampaikan itu Nabi, tapi ku-nya itu kan Allah. La ilaha illallah hisni, man qala la ilaha illallah dakhala hisni, man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada di dalam bentengku, aman dari siksaanku. Yang menyampaikan kalimat itu Nabi, tapi ku-nya itu Allah. Nah, pertanyaannya, posisi Muhammad ketika itu ada di mana? Nah, ini kan yang menyampaikan Nabi, tapi ku-nya Allah. Nah, di mana posisi Muhammad ketika itu? Beda dengan ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, sesungguhnya segala sesuatu ditentukan dengan niat. Innamal a'malu binniyat, amal itu ditentukan niat. Nah, yang nyampaikan apa? Nabi. Posisi Nabi di mana? Di Rasul. Nah, kapan dia dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat Rasul? Ini kalau nggak dikaji nggak akan ketemu, Pak. Ya, walaupun rajin betul kita sholat sunat atau sholat 5 waktu rajin betul, tapi itu ibadah, itu syariat. Nah, yang ini kajian, maka nggak bisa diabaikan tasawuf itu. Ya, kalau hanya kita memahami ilmu syariat,
itu ilmu hukum-hukum. Jadi mengenal hukum-hukum Allah. Tapi kalau tasawuf mengenal Allahnya, kata. Kan beda. Ada. Maka ada orang yang ahli betul di bidang hukum-hukum Allah atau syariat, belum tentu dia mengenal Allahnya. Sebab Allah itu nggak bisa hanya didekati dengan syariat, tetapi harus pakai tasawuf. So Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Nah, oleh karena itulah Nabi menganjurkan kepada kita supaya mengkaji, ya, mengkaji diri kita. Bahkan dalam Al-Quran sendiri kan disebut falyanduril insanu mimma khuliq. Adalah manusia memperhatikan tentang dirinya dari mana, dari apa diciptakan. Nah, jadi mengkaji diri itu perintah Allah, ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi, kata Nabi. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zatnya. Kenapa? Tidak mungkin akal kita akan bisa menjangkau. Nah, oleh karena itulah untuk mengenal Allah itu kita perlu mengkaji ciptaannya. Ciptaan Allah itu banyak sekali.